gitu. Eh, itu paling yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan Bunda tadi sama panitia udah dibagikan ya, udah dibagikan materi mungkin gitu. Nah di situ mohon Bapak Ibu semua untuk mengisi nomor HP WA, gitu kan? Karena kami sudah membuat grup. Grup itu berfungsi untuk kita men-share kajian-kajian gitu ya. Kemudian potongan ayat suci Al-Quran dan juga hadis, kemudian dari waktu sholat dan lain-lain yang sifatnya keagamaan akan kami share di grup itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM yang telah menyampaikan beberapa informasinya. Lanjut ke acara inti, yaitu tausiah dari Bapak Ketua Yayasan Cerebrum Indonesia sekaligus Bapak CEO Cerebrum, Bapak Aditya Pratama Givari ST. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi ini kita akan berkumpul kembali dalam melaksanakan kajian, di mana tentunya tadi sudah diumumkan juga oleh Pak Angga sebagai Ketua DKM Masjid Al-Kahfi. Jadi insya Allah untuk kedepannya di Masjid Al-Kahfi ini akan ditingkatkan terus terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan. Mungkin insya Allah Sabtu Minggu pun insya Allah kita akan usahakan untuk selalu ada acara dan akan dipadatkan. Jadi mohon bantuannya dari Bapak Ibu semua supaya ya membantu gitu ya, mendorong supaya program ini berjalan dengan lancar. Intinya ada 4 keutamaan untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama, dia akan selalu mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk. Jadi setiap ada permasalahan dia akan selalu mendapatkan solusinya. Yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan naik derajat tingkatannya. Terus yang ketiga akan diampuni dosa, dan yang keempat akan masuk surga. Jadi saya betul-betul mohon bantuannya dari semuanya gitu ya, supaya kita sama-sama memakmurkan Masjid Al-Kahfi ini. Dan itu tadi diingatkan kembali ya, di situ kan ada daftar hadir. Mungkin silakan untuk Bapak Ibu semua yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadirnya dan dimasukkan nomor WA-nya supaya dimasukkan sama kita ke grup WA Jamaah Al-Kahfi. Nanti di grup tersebut akan dapat apa? Akan dapat banyak hal terkait motivasi untuk beribadah, potongan ayat, potongan hadis dan lain-lain. Jadi silakan buat Bapak dan Ibu semua yang belum mengisi daftar isinya itu untuk segera mengisi daftar isinya, daftar hadir gitu ya. Nah, yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah materi berkaitan dengan pahala mengalir 3+7+1 untuk formulanya. Jadi mungkin nanti saya akan jelaskan sedetail mungkin berkaitan dengan materi ini. Pada intinya mungkin yang saya inginkan Bapak Ibu pokoknya benar-benar fokus aja. Jadi yang nanti ketika ada beberapa video ataupun foto
ya perhatikanlah dengan maksimal, karena tentunya yang kita inginkan ya semoga dari pertemuan itu benar-benar bakal membekas sekali gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, oke. Nah, jadi saya merujuk kepada buku ini ya. Namanya bukunya mungkin sebelumnya timnya ada yang sudah tahu juga, The Power of Your Subconscious Mind. Jadi buku ini tuh menjelaskan berkaitan dengan bahwa otak manusia itu terbagi menjadi dua. Oke? Terbagi menjadi berapa, Bu? Dua ya. Jadi terbagi menjadi dua itu adalah conscious mind, otak sadar, dan subconscious mind atau otak alam bawah sadar ya. Dibagi menjadi dua. Nah, apa sih yang penting gitu ya? Nah, ternyata yang penting itu di antara kedua otak tersebut, kalau misalkan otak sadar itu tuh terhadap tindakan hanya berpengaruh 12%. Jadi kalau misalkan kita bertindak sesuatu yang berasal dari otak sadar itu hanya berpengaruh 12% saja. Tapi kalau misalkan dia itu yang mengolah datanya itu adalah otak alam bawah sadar, dia akan berpengaruh sebanyak 88% kepada tindakannya. Nah, maka dari itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk pertemuan ini supaya informasi-informasi yang diberikan itu betul-betul masuk ke otak alam bawah sadar. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Bisa dipahami ya? Jadi kan di situ ada gambar telinga dan gambar mata. Jadi silahkan pokoknya perhatikan baik-baik nanti informasi-informasi yang akan diberikan. Sebetulnya informasi ini semua tuh saya pengennya masuk ke dalam alam bawah sadar supaya ini kita semua itu betul-betul dari ilmu, bukan hanya sekadar ilmu, tapi langsung berpengaruh terhadap prakteknya itu 88%. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas di pagi ini? Tadi karena saya akan membahas berkaitan dengan otak alam bawah sadar, sebetulnya keduanya akan dibahas. Ibaratkan gunung es ya Bapak Ibu semua. Gunung es itu kan ada gunung yang munculnya gitu ya, dan gunung yang terlihatnya. Tapi sebetulnya di bawah gunung yang terlihatnya itu ada gunung di bawah esnya. Setuju ya? Kalau misalkan gunung di bawah esnya itu kita ibaratkan sebagai akarnya kalau misalkan pohon. Nah, jadi apa sih yang dimaksud? Jadi yang saya bahas akan lebih dominan kepada akarnya dulu. Supaya apa? Supaya membekas ilmunya, supaya masuk ke dalam alam bawah sadar. Terkait apa? Nanti akan dibahas mindset terkait pahala mengalir. Kita harus punya pemikiran, harus punya semangat bahwa kita itu harus beramal yang pahala mengalir gitu, itu mindsetnya. Terus kenapa sih kita harus memiliki amalan yang hasilnya itu bisa mendapatkan pahala yang mengalir? Nanti itu akan dibahas juga. Terus prinsip-prinsip pahala mengalir itu gimana dan seberapa penting sih terkait dengan pahala mengalir ini. Nah, baru nanti saya juga di akhir barulah saya akan membahas amalannya apa saja. Karena diibaratkan gini Bu, kalau berdasarkan buku tadi gitu ya, kalau misalkan orang itu akarnya tidak kuat, ya insya Allah, ya mungkin insya Allah ya, si aktivitasnya juga tidak akan kuat gitu ya. Tapi kalau akarnya kuat, mindsetnya, mentalnya, insya Allah aktivitasnya atau amalnya akan kuat juga. Nah, oke, jadi kita tonton video ini dulu ya. Silakan perhatikan baik-baik kepada Bapak Ibu semua. Satu tim geologi yang menangani penggalian lubang dalam 14,4 km pada gerak bumi Siberia mengaku telah mendengar suara jeritan. Satu tim geologi yang menangani penggalian lubang sedalam 14,4 km pada gerak bumi di Siberia mengaku telah mendengar suara jeritan manusia dari perut bumi. Menurut perwakilan para ilmuwan, Menurut sang dokter, saat itu mesin bor dalam proyek penggalian ini tiba-tiba berputar dengan cepat ketika telah mencapai ruang kosong yang besar di perut bumi. Para pekerja mencoba untuk mendengarkan pergerakan bumi pada jeda waktu tertentu dengan menggunakan mikrofon super sensitif yang dimasukkan ke dalam lubang. Bukannya mendengar gerak lempeng yang didengar, melainkan suara jeritan manusia yang kesakitan. Meskipun satu suara bisa dibedakan, tapi terdengar jutaan
penerimaan suara seperti jeritan jiwa yang menderita. Benarkah itu neraka atau hanyalah efek dari getaran ruang lubang yang sangat dalam di bawah bumi? Waktu yang akan menjawab. Oke, jadi gimana Bapak Ibu setelah melihat video itu, ngeri nggak? Jadi itu tuh adalah penelitian dari bidang pertambangan di tadi salah satu kota gitu ya. Dia itu melubang itu apa ya? Mengebor. Dia itu mengebor awalnya 12 km ke bawah. Jadi bayangin 12 km ke bawah ya. Rencananya 15 km, ternyata sudah tidak bisa lagi. Di paling maksimal adalah 12 km lagi. Nah, ternyata tadi setelah ngebor 12 km ke bawah, ada keanehan nanti ya, ada suara-suara begitu. Terus pengen didalamin lagi si keanehan itu dengan cara apa? Ditambah dengan mikrofon dimasukin ke dalam bawah tersebut, dan ternyata rekamannya seperti itu. Itu mungkin ya banyak hal yang bisa diterjemahkan ya, tapi mungkin untuk kita sebagai umat muslim itu mungkin salah satunya dari jeritan-jeritan mayit gitu ya, yang mendapatkan siksa kubur. Jadi ya ini mungkin jadi pembelajaran gitu ya buat kita. Jadi ayo untuk terus semangat beribadah dan terus membuat pahala yang mengalir, amal-amalan, sehingga kita mendapatkan pahala yang mengalir. Kenapa nanti dibahas? Karena salah satunya dengan cara kita memiliki pahala yang mengalir tuh bisa menahan kita dari siksaan kuburnya gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada satu video lagi yang mungkin kalau tadi si suaranya kurang jelas, tapi di sini akan lebih jelas lagi. Jadi silakan dengarkan semaksimal mungkin dengan lebih serius gitu ya. Ini adalah lubang buatan manusia terdalam di bumi. Ada beberapa klaim tentang apa yang mereka temukan saat menggali lubang ini. Setelah mengebor selama 19 tahun, mereka mencapai kedalaman 7,5 mil, lebih dalam dibandingkan dengan Palu Mariana. Dan disinilah rumor mulai menyebar. Salah satu yang pernah menggemparkan adalah saat mereka menurunkan mikrofon ke lubang tersebut dan berhasil merekam audio ini. Nah, jadi lebih detailnya itu ya, itu mungkin kita artikan ya jeritan-jeritan yang disiksa gitu, disiksa kuburnya. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu semua, bisa jadi yang tadi itu merupakan bisikan dari jeritan dari siksa kubur tersebut. Yaitu mungkin sebagai pengingat buat kita. Jadi ayo kita harus semakin semangat lagi untuk terus beribadah dan tidak melakukan dosa-dosa gitu ya. Karena ya dosa itu kan salah satunya adalah dengan dibersihkannya di alam kubur gitu, sudah dapat hasilnya kalau kita banyak dosa. Nah, salah satunya itu adalah kita bisa melihat di video ini juga dijelaskan terkait dengan ada pemuda itu tuh di dunianya itu tidak sholat, jarang sholat. Terus dia dikuburkan. Setelah dikuburkan selama 3 jam karena ada situasi tertentu harus dibongkar lagi, dan kira-kira gambar hasilnya seperti ini. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah.
kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi berubah. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti diremas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana Bapak Ibu setelah melihat video tersebut? Gimana Bu? Jadi itu asli ya, asli tadi di Arab, ternyata baru 3 jam diangkat kembali jadi seperti itu. Karena tadi dia selama di dunianya tidak melaksanakan sholat dan tidak menjaga agamanya gitu ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ternyata di beberapa ayat emang betul ya, tadi sudah jelas juga buktinya bahwa alam kubur itu betul-betul ada untuk menyiksa gitu ya. Tadi itu merupakan hasil dari penyiksaan-penyiksaannya. Dan dari banyaknya penyiksaan tersebut, itu tuh dimasukkan sama Allah sebagai ayat di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ternyata ayatnya seperti ini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Jadi ternyata kebanyakan yang menjerit itu adalah mereka karena ingin kembali lagi ke dunia dan untuk bersedekah. Di sini artinya gitu ya. Dan belanjakanlah sebagian dari harta yang kami berikan untuk kalian sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menanggung kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ternyata penyesalan mereka itu salah satunya adalah ingin bersedekah. Berarti ingin bersedekah itu tadi apa? Ingin menghasilkan pahala yang mengalir gitu ya. Kenapa ingin pahala yang mengalir? Karena ternyata pahala dari sedekah itu gitu ya, salah satunya adalah sedekah akan memadamkan panasnya siksaan di dalam kubur. Jadi kalau orang tersebut punya sedekah, apalagi punya sedekah yang pahalanya mengalir, itu akan membantu dirinya supaya tidak disiksa di dalam kubur. Paham ya Pak Ibu ya?
Jadi salah satunya di sini sudah jelas, mereka yang menjerit tadi adalah yang menyesal ingin hidup kembali, dan hidupnya itu ingin apa? Jadi dia ternyata tidak ingin umroh, tidak ingin melaksanakan apa-apa, tapi ingin bersedekah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perjalanan kita gitu ya, ternyata perjalanan hidup kita itu akhirat itu masih panjang sekali ya. Jadi sebelumnya ada alam roh, alam kandungan, sekarang kita baru di alam dunia. Dan ternyata sampai dengan surga itu ada 11 zaman lagi yang harus kita lalui, yaitu zaman alam kubur, terus kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, sirot, dan antara surga ataupun neraka. Masih ada 11 lagi gitu ya. Dan berdasarkan data, berdasarkan ayat-ayat juga di sini dijelaskan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Mungkin sudah pada tahu juga ya. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Dimana berarti kalau misalkan kita hidup sebanyak 83 tahun, bahkan mungkin kebanyakannya kan tidak 83 tahun tapi kurang ya, itu diibaratkan hanya di akhirnya itu 2 jam saja. Jadi ya kita tuh sebetulnya apa ya, sangat sebentar sekali di dunia ini gitu. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan. Kita tuh bukan orang dunia, tapi kita tuh orang akhirat. Nanti apa, dari rakyat-rakyat surga lah, sebetulnya seperti itu, harusnya seperti itu. Di sini dikatakan, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak kamu mengerti? Karena tadi di akhiratnya benar-benar lama pisan gitu, sedangkan di dunia hanya 1,5 jam mungkin kalau 63 tahun. Nah, tentunya Bapak Ibu semua tadi kita sudah melihat perjalanannya. Setelah perjalanan kita di alam dunia ini, kita semua akan masuk ke dalam alam kubur. Berarti kalau masuk ke dalam alam kubur akan melewati fase kematian, sehingga salah satu hal yang pasti terjadi itu adalah kematian. Di sini ada ayatnya, walikulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun mempercepat sesaat pun gitu ya. Jadi coba yang harus benar-benar kita tuh kan tadi, kematian sudah pasti, berarti kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya ya meninggalnya, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin dari sekarang. Nah, ini salah satunya ya yang luar biasa, ibu ini yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Gimana Bu? Mau nggak meninggal dalam keadaan seperti itu? Mau ya, mau sekali ya. Kita meninggal ketika membaca Al-Quran, sangat luar biasa. Nah, seharusnya yang menjadi cita-cita, salah satu cita-cita itu seperti ini, Mbak. Cita-cita Al-Quran teh salah satunya harus seperti ini, untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua yang mengikuti kajian ini betul-betul bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, berdasarkan salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Jarang ada yang melebihi itu. Jadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Rasulullah kalau misalkan umat Nabi Muhammad itu ya antara 60 sampai 70 tahun saja gitu ya. Jarang sekali orang yang mendapatkan lebih daripada itu. Jadi mungkin harus menjadi peringatan buat kita sekarang. Mungkin umur kita sudah berapa tahun, kalau misalkan dihitung sisa waktu umur kita berapa tahun lagi, itu harus benar-benar menjadi semangat buat kita. Itu tadi harus memiliki pahala-pahala yang lebih banyak sebelum kita meninggal gitu ya, meninggal dunia. Jadi ayo kita hitung sama-sama, hitung untuk diri sendiri, berapa sih sisa umur kita. Kalau misalkan dihitung 60 tahun, berapa lagi? Coba berapa lagi Wak? Kalau 60 tahun berapa lagi? 10.
50 tahun. 40-an lagi Wak, ya harus dimaksimalkan berarti ya. Mungkin di sini ada yang sudah 50 tahun, Bapak. Terus Pak Asep udah 20 tahun. Yang harus diberikan sebagai peringatan dan segera buat kita semua. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya yang tua-tua saja, betul? Yang masih muda juga banyak yang meninggal. Setuju ya? Ada nggak teman kita yang sudah meninggal? Mungkin ada ya. Nah, maka dari itu sebetulnya meninggal itu tadi kata Rasulullah kebanyakan mungkin average-nya rata-ratanya seperti itu, tapi banyak juga yang masih muda meninggal. Contohnya seperti ini. Dan seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Ya betul, betul Bik. Yang muda juga banyak yang meninggal ternyata. Tidak hanya yang tua-tua. Maka dari itu di sini kematian bisa datang kapan saja untuk siapa saja meskipun masih muda sebetulnya ya. Nah maka dari itu mungkin kalau kita bersahabat dengan teman kita, ya bagusnya tidak hanya bersahabat di dunia. Setuju ya teman-teman? Dan kita semua ini harus bersahabat di dunia seperti ini, dan nanti kita kembali lagi, bertemu kembali lagi ya di surga bareng-bareng gitu ya. Nanti kita kumpul lagi seperti ini. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi pastikan sahabat-sahabat terdekat kita itu yang terus-menerus mengingatkan dalam hal kebaikan, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga. Amin ya Allah. Nah ini, dan ternyata berdasarkan beberapa dalil juga dan ya dari para ulama mengatakan bahwa ternyata kematian itu berdasarkan dan sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Jadi kalau misalkan ingin untuk husnul khotimah, ingin mati dalam keadaan baik dan nanti tidak mendapatkan siksa kubur, ya berarti kebiasaan di kita sekarang itu harus benar-benar disiplin, hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, hanya melakukan hal-hal yang mendapatkan pahala. Tidak harus betul-betul menjaga supaya kita tidak melakukan dosa gitu ya. Karena kematian itu berdasarkan apa? Kebiasaan kita ya. Jadi hati-hati, tadi kan ada yang meninggal lagi apa? Lagi baca Quran ya. Itu karena kebiasaannya seperti itu, ngaji, taklim. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini. Nah, jadi banyak sekali mati dalam berbagai macam cara. Tapi pada intinya akan sesuai dengan kebiasaan kita. Kita melakukan hal baik, insya Allah matinya pun dalam kebiasaan kita yang ketika kita itu baik gitu ya. Jadi ayo dari sekarang bersemangat bersama-sama hanya melakukan hal-hal baik, berdisiplin gitu ya teman-teman. Nah ini, tadi ini ada lagi detik-detik seorang ustazah meninggal dunia ketika memimpin khotaman Al-Quran. Ini harus dicontoh ya Bapak Ibu semua. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Luar biasa ya, orang-orang bisa meninggal dalam keadaan seperti itu, harus kita contoh gitu ya. Nah, satu lagi ya, kita lihat videonya. Rekaman seorang pria berbicara dengan malaikat 4 menit sebelum kewafatannya. Dari beberapa penggambaran kondisi sakaratul maut yang telah kita ketahui, ternyata pernah dialami oleh seorang pria tua pada beberapa waktu yang lalu, di mana kejadian tersebut terlihat pada sebuah video dalam channel YouTube Syekh Hakim yang bahkan sempat viral di media sosial. Dari judul videonya saja, kita akan dibuat terkejut karena apabila judul video tersebut diterjemahkan, maka judul itu memiliki arti berbicara kepada malaikat 4 menit terakhir seorang lelaki yang hidup dengan banyak mengingat Allah. Di tengah-tengah video tersebut, kita akan melihat dan mendengar pria tua yang bernama Al-Mahdi Syekh Al-Hajj Kamil Salim Yahya rahimahullah tersebut seperti seorang sedang melihat malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatanginya. Bahkan dia juga mengucapkan beberapa kalimat seperti sedang berbicara dengan malaikat. Ia mengatakan beberapa kalimat seperti, malaikat yang diutus, wahai malaikat yang bersih, wahai malaikat soleh. Dia juga mengatakan tidak, dan dia juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Sahabat beriman, kita memang tidak mengetahui dengan pasti apa sebenarnya yang dilihat oleh pria tua tersebut di saat-saat terakhirnya. Namun dalam video tersebut, Almarhum Al-Hajj Kamil Salim Yahya berkata, wahai malaikat yang soleh, wahai malaikat yang bersih. Itu seperti menandakan dia sedang melihat malaikat yang mendatanginya dalam rupa yang baik dan indah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat yang menyambut ruh seorang mukmin saat sakaratul maut. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Allah meminta mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, atau dalam riwayat lain dikatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Nah, itu kisah-kisah yang bagus ya, ketika meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan tentunya dalam beberapa hadis dikatakan kalau misalkan meninggalnya dalam mengucapkan seperti itu, insya Allah dia akan mendapatkan surga. Amin ya Allah. Semoga kita juga bisa mendapatkan meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu semua, video-video sebelumnya tadi itu mengingatkan untuk kita semua. Jadi ayo kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin gitu ya. Mumpung sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena tadi hidup di dunia ini bagaikan musafir, hanya 1,5 jam saja kalau misalkan dihitung berdasarkan waktu akhirat. Dalam hadis juga dikatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Sehingga apa? Kalau kita lagi musafir atau ingin pergi
ke suatu tempat, kan kita biasanya mempersiapkan bekal yang banyak ya. Dan tentunya ya kita harus membawa bekal yang sangat-sangat banyak. Karena tadi kita tuh jauh gitu, yang akan kita tempuh tuh masih jauh. Tadi sudah dihitung masih ada 11 zaman lagi setelah zamannya ini. Jadi ayo kita harus mempersiapkan bekal yang banyak supaya ya kita tenang lah, meninggalnya tenang, husnul khotimah. Terus di alam kuburnya tadi itu sebetulnya yang takut dan mendapatkan siksa itu adalah yang tidak siap saja sebetulnya. Tapi kalau kita selama di dunia mungkin ada dosa tapi bertobat semaksimal mungkin, tidak melakukannya lagi dan terus melakukan hal-hal baik, ya tidak akan mendapatkan seperti itu. Mungkin yang takut itu ya karena ya belum siap lah, terus mungkin banyak dosa juga. Maka dari itu harus diperbaiki dari sekarang, kita harus tobati. Misalkan sholat masih bolong-bolong, itu wajib sekali untuk segera ditobati dan tidak melakukan lagi gitu ya. Insya Allah sebetulnya kalau misalkan tobat ya tidak akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya tidak akan mendapatkan siksaan yang tadi gitu ya. Nah, terus dalam sebuah hadis dikatakan hanya amalan yang menemani di alam kubur. Jadi ini mungkin sudah pada tahu juga, yang mengikuti ke kuburan itu ada 3 gitu ya. Lalu 2-nya kembali dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang 2-nya adalah keluarganya dan hartanya. Yang mungkin harta yang belum dia sedekahkan gitu ya, itu kan mengikutinya seperti mobil dan lain-lain. Terus yang kembali lagi itu keluarga dan hartanya, dan yang tinggal hanya amalannya. Jadi sebetulnya tadi balik lagi yang di bawah itu adalah amal, harta yang terkonversi menjadi amal gitu ya. Jadi ya tadi kita harus semaksimal mungkin mengerjakan banyak hal baik. Kita harus punya banyak bekal supaya betul-betul nanti di alam kuburnya, di alam akhiratnya bisa masuk surga gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dalam salah satu hadis juga dikatakan tak akan bergeser kakimu hingga engkau dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini ketika di padang mahsyar gitu ya, di sini dijelaskan tidak akan bergeser 2 telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ada 4 hal yang akan Allah tanya kepada kita. Yang pertama adalah tentang umurnya, kemana dan dihabiskan. Jadi tadi umur itu supaya nanti kita bisa menjawab pertanyaan ini harus terkonversi menjadi amal baik, atau harus terkonversi menjadi pahala yang mengalir. Jadi setiap waktu detik umur kita bagusnya terkonversi tidak hanya menjadi amal baik tapi menjadi amal yang mengalir ya. Itu yang pertama, umur kita. Jadi harus sebaik-baik mungkin menggunakan waktu ini. Yang kedua yang akan ditanya adalah tentang ilmunya. Bagaimanakah dia mengamalkannya, apakah ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain ataupun tidak gitu ya. Itu juga akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Makanya ilmu ini tadi balik lagi harus terkonversi menjadi amal terbaik. Bagusnya bukan jadi amal saya tapi menjadi amal-amal yang terus mengalir pahalanya. Nah kira-kira seperti itu dari ilmu itu. Caranya gimana yang mungkin diajarkan dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, hartanya. Harta itu akan dipertanggungjawabkan. Apa saja yang dipertanggungjawabkannya? Pertama, dari mana diperolehnya. Jadi bukan di kemana dulu, tapi dapatnya dari mana juga itu dipertanyakan. Jadi harus hati-hati sekali untuk mendapatkan harta ini. Harus selalu mengoptimalkan, mengusahakan bahwa harta yang kita terima itu betul-betul harta yang halal gitu ya. Terus setelah ditanya diperolehannya dari mana, terus dikemanakan dibelanjakannya, itu juga harus ditanya gitu sama Allah. Nah bagusnya mengenai harta ini tadi, harta yang kita miliki bagusnya terkonversi menjadi pahala yang mengalir gitu terkait harta ini ya. Serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Dan yang keempat ini tubuh kita ya. Tubuh kita ini nanti akan dipertanyakan digunakan untuk apa. Bagusnya berarti tubuh kita, energi kita digunakan dan terkonversi untuk menghasilkan menjadi amalan. Tidak hanya amalan tapi amalan yang mengalir, pahala yang mengalir. Caranya apa ya tadi? Melakukan banyak hal ya, pokoknya melakukan banyak hal supaya menghasilkan pahala yang mengalir dari energi yang kita lakukan gitu ya. Nah, tadi di awal saya sudah menuliskan supaya kita itu mendapatkan pahala yang mengalir menggunakan formula 3 plus 7 plus 1 ya. 3 plus 7 plus 1 sebetulnya mungkin sudah pada tahu juga sebetulnya, tapi ya tidak masalah, kita ingat-ingat lagi saja ya. Pertama, nanti sebelum dibahas, jadi pahala yang mengalir itu ya Bapak Ibu semua, pada intinya kita itu harus punya saham dari kebaikan yang dilakukan orang lain.
multi level pahala. Jadi ketika orang melakukan kebaikan sesuatu, urang teh aya saham. Aya namanya saham teh nya. Aya investasi kita, aya hasil kerja kita, sehingga orang lain mengajukan itu apa? Tabungan. Simpanan tuh. Aya bangna. Jadi ada jerih payah kita gitu ya. Ada jerih payah kita yang menyebabkan orang lain melakukan kebaikan itu, kita dapat pahalanya. Nah, itu tuh disebut dengan pahala mengalir nanti. Royalti bisa diibaratkan royalti. Jadi orang lain melakukan segala sesuatu kebaikan, tapi kita akan dapat pahalanya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang cerdasnya. Orang cerdas itu pasti selain dia melakukan amalan untuk diri sendiri, dia juga akan melakukan amalan yang hasilnya itu pahala mengalir. Ya, dengan cara tadi kita punya saham, punya jerih payah ketika orang lain berbuat baik, kita mendapatkan pahalanya secara otomatis. Nah, tadi formula 371. Pertama yang 3. Nah, yang 3 ini ternyata saya dapatkan yang mungkin kita sudah pada tahu dari hadis ini. Jadi pahala yang mengalir itu menurut hadis ini, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Ketika mati seorang anak Adam, dia terputus amalannya dari pahalanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi berarti pahala yang mengalir itu apa, Bu? Yang 3 poin pertama adalah sedekah jariyah. Artinya kita harus mengusahakan semaksimal mungkin punya, kan tadi ditanya harta kita digunakan untuk apa. Nah, berarti sedekah jariyah ini kita harus gunakan harta itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Banyak hal ya. Contohnya apa, Wak? Membangun masjid. Cerdas. Terus tahun ini, Wak? Memberikan jam. Apalagi, Wak? Santunan anak yatim. Apalagi, Wak? Coba apalagi teh? Apalagi teh Hana? Sedekah jariyah contohnya apa? Membuat buku. Apa? Memberikan bantuan kepada orang lain, di mana bantuan tersebut menyebabkan orang lain berbuat kebaikan. Itu kan sedekah jariyah juga ya. Itu yang pertama. Jadi saya ingatkan ya. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan, sisihkan uang kita untuk sedekah jariyah. Karena itu yang akan membantu kita. Pertama membantu di alam kubur, yang kedua untuk akhirat kita. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini segala ilmu ya, segala ilmu yang bermanfaat dan orang lain mengerjakan kebaikan berdasarkan ilmu yang kita berikan, itu kita mendapatkan pahala, baik itu ilmu akhirat ataupun ilmu dunia juga sama. Nah, mungkin ini buat tim saya sudah membantu gitu ya, menyebarkan ilmu. Kita sekarang alhamdulillah punya 2 juta siswa, membagikan ilmu-ilmu tersebut kepada siswa-siswa kita di semua platform kita. Itu sama, kita tuh membantu ilmu yang bermanfaat. Jadi semoga saja kita semua mendapatkan fadilah dari itu semua ya, teman-teman semua. Terus mungkin buat ibu-ibu gitu ya, mengajarkan ke anaknya sebuah ilmu, itu tuh pasti menjadi amalan pahala yang mengalir terus. Ketika anak kita terus melakukan apa yang kita arahkan gitu, apa yang kita suruh, apa yang kita ajarkan, dan dia mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahalanya. Setuju ya ibu semua? Setuju? Atau misalkan apa ya, semua termasuk misalkan kita mengajarkan Al-Fatihah, seharusnya mah yang mengajarkan Al-Fatihah itu teh orang tuanya, wah. Betul? Tua. Karena dia seumur hidup pasti akan sholat, dan sholat itu ketika dia sholat, yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya ataupun yang mengajarkan dia ketika dia belajar Al-Fatihah tersebut. Nah, bagusnya mah kemarin juga saya mendengar Ustadz Umar Mita gitu ya, menjelaskan gitu, istrinya tuh pengen benar-benar anaknya tuh belajar Al-Fatihah dari ibunya, harus dari ibunya. Makanya harus tahu caranya, ini kita semua harus tahu cara baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tidak boleh mengajarkan kepada anak kita yang mungkin masih kurang sesuai, bacaannya masih jelek. Karena kan setiap bacaan yang salah itu nanti artinya akan salah juga gitu. Jadi harus belajar lagi. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulahu. Jadi
anak yang soleh yang terus mendoakan kepada orang tuanya. Ini di sini dijelaskan bisa itu anak sendiri ataupun anak orang lain, misalkan anak orang lain yang kita didik, yang kita arahkan, kita ajarkan, dan ternyata mereka pulang tarimo teh namanya Bu sih bahasa Indonesia apa ya? Hah? Berterima kasih, terus mendoakan kepada kita yang ngasih uangnya, itu pahala yang terus mengalir juga. Nah ini Bu, tadi kan 371 ya, ini 3 poin, yang 3 itu 3 poin ini. Terus apalagi? Nah ini yang 7-nya. Yang 7-nya itu adalah ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba ketika dia di alam kuburnya setelah kematiannya. Nah di sini mah, dalam hadis ini mah ada 7. Pertama tadi mengajarkan ilmu apapun ya yang kita ajarkan, dan ternyata berdasarkan ilmu kita itu orang lain jadi berbuat kebaikan, itu kita akan mendapatkan pahalanya. Termasuk saya ingatkan kembali di sini tim saya, amin ya Allah, yang mengajarkan kepada 2 juta siswa, itu insya Allah pahalanya mengalir. Apalagi ngebantu orang tersebut, misalkan masuk PTN impian, dia jadi punya pekerjaan, dia jadi sukses, itu pahalanya besar sekali. Atau mungkin misalkan dia kita ajarkan untuk lolos CPNS, sehingga dengan lolos CPNS dia punya penghasilan untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, untuk diri sendiri, itu juga pahala yang sangat besar sekali gitu ya. Mungkin tapi kita jarang kepikiran seperti itu. Harusnya kepikiran gitu ya, kalau misalkan apa yang kita kerjakan itu benar-benar hal yang sangat mulia, karena membantu orang, dan ketika orang sukses itu kita punya saham di kesuksesan mereka. Kita punya saham, punya saham di kesuksesan orang-orang yang terbantu sama kita, punya saham. Jadi tidur pun dapat pahala, seharusnya seperti itu. Amin ya, semoga kita mendapatkan seperti itu. Yang ketiga, yang amalan jariah itu menggali sumur. Ternyata menggali sumur, jarang ya sumur yang ditutup kembali sebetulnya. Jadi sumur kalau dibuka tuh ya mungkin terbuka terus dan terus dimanfaatkan airnya. Jadi kalau misalkan kita ada kesempatan bersedekah untuk menggali sumur, itu harus diusahakan. Ataupun mungkin ya langsung kita nanti bikin program menggali sumur. Tong di mana-mana di dia ya orang gali sumur. Salah satunya, betul Pak? Betul. Kan kita kekurangan juga di sini, kita maksimalkan bikin sumur yang benar-benar dalamnya, yang tidak akan habis airnya ketika musim ini, musim kemarau itu juga sangat dibutuhkan. Apalagi betul ya, sekarang kita juga beli ya air. Kita beli Bu di Cerebrum sebulannya berapa ya? Mungkin 8 tangki sebulan teh. Seminggu 2 tangki kita beli, sekarang kita beli air. Nah, jadi betul ini air kalau kita buat sumur dan dimanfaatkan banyak orang itu sangat besar sekali pahalanya. Kalau ada kesempatan kita harus ikut kesempatan tersebut. Terus yang keempat, menanam pohon kurma. Kalau di sini mah yang dijelaskan menanam pohon kurma, betul-betul pohon kurma ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk menanam pohon kurma, diusahakan menanam pohon kurma. Alhamdulillah di belakang kita punya pohon kurma yang gede, betul Fik? Alhamdulillah berarti sudah mengamalkan ayat hadis ini. Alhamdulillah ya. Semoga keutamaannya mendapatkan kepada kita semua. Menurut saya selain menanam pohon kurma, menanam pohon apapun yang ada manfaatnya untuk sekitar, kan seperti itu pada prinsipnya ya. Selain pohon kurma, pohon apapun yang bermanfaat, hasilnya itu insya Allah akan menjadikan amalan jariah juga. Yang kelima, yang ini benar-benar terfikirkan sama kita, membangun masjid ya. Membangun masjidnya merupakan amalan jariah. Apa yang dibangun bisa banyak hal, baik itu dari segi fisiknya ataupun kegiatannya juga menurut saya bakal jadi amal jariah. Setuju nggak Wak? Misalkan awal membantu berjalannya program-program dari awalnya masjid ini vakum gitu ya. Jadi karena ada bantuan dari awal jadi ramai. Terus gara-gara percikan awal gitu ya, awalannya gitu, terus jadi ramai si masjid ke depannya. Awal dapat pahala nggak? Mengalir tidak? Terus menerus. Nah gambarannya seperti itu ya. Jadi membangun fisik masjid dan juga mungkin kegiatannya secara selain fisiknya. Yang keenam, mewariskan mushaf ya. Di sini mah hanya mewariskan. Jadi beli Quran ngasih ke orang itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala mengalir. Beli Quran ngasih ke orang tanpa mengajarkannya, tanpa apapun, hanya mewariskan, hanya ngasih produknya. Apalagi mungkin sama kita diajarkan, benar Pak? Yang ngasih Quran hanya kita ajarin gitu ya kepada orang-orang.
Mungkin kita di Tardila nanti kedepannya semoga saja jutaan orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi jutaan orang dari yang belajar Al-Quran dan ternyata dia mengamalkannya dalam sholat dan lain-lain dengan menjadi bacaannya yang benar gitu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Setuju tadi? Setuju? Setuju? Dan yang ketujuh, anak yang memintakan ampunan untuknya setelah kematian. Jadi Bu, di beberapa banyak hadis juga banyak sekali bahwa anak itu merupakan aset terpenting kita. Aset terpenting kita teh anak. Jadi kita harus mengusahakan semaksimal mungkin anak-anak kita itu harus menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada keluarga, kepada ibu bapaknya gitu ya. Sekarang kalau misalkan anaknya tidak soleh, akan menjadi beban sebetulnya buat kita kalau misalkan kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan yang terbaik buat anak kita. Misalkan anak kurang teh jadi tara sholatnya, terus tara sholatnya kalau misalkan anak kita tara sholat tapi ke orang tua anaknya terus diusahakan, dipaksakan, dididik, tapi ternyata anaknya tetap tidak sholat, nah berarti itu tidak masalah. Nanti mungkin yang bisa kalau minta nyawa anak saya itu sudah saya usahakan semaksimal mungkin untuk terus didorong sholat, tapi kenyataannya emang seperti itu ya. Mungkin bisa ada keringanan lah sama Allahnya gitu. Tapi kalau anaknya tidak sholat dan ternyata didiamkan tidak sholat selamanya, udah sudah gitu, terus kita tidak usaha maksimal, itu hati-hati bisa jadi apa ya sebenarnya bumerang, bisa jadi bumerang buat kita gitu ya sebagai orang tuanya. Hati-hati jadi nawa, bisa jadi dosa jariah. Ya karena orang tua tidak bertanggung jawab sama sekali, kan orang tuanya itu harus bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Ini tidak mendidik anaknya sehingga anaknya jadi tara sholat gitu ya, itu berbahaya sekali. Mungkin yang awalnya kita bisa masuk surga karena anak kita tidak diusahakan maksimal untuk sholat, ditarik diri orang itu. Kebalikan sama orang yang penghafal Al-Quran ya. Penghafal Al-Quran, misalkan ibu punya anak yang soleh, ibu teh kurang maksimal beribadah ya, tapi punya anak penghafal Al-Quran, nanti kan penghafal Al-Quran di akhirat akan mendapatkan mahkota dan mendapatkan kuota untuk mengajak orang tuanya masuk surga dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jubahnya, jubahnya. Itu mah bisa narik. Tapi kalau misalkan anaknya tidak sholat, menyepelekan agamanya, jadinya ditarik ke neraka. Takutnya seperti itu. Jadi ini mah pengingat buat kita semua, orang maksimalkan ya, mendidik anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Bagusnya yang anak kita ini tadi bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya untuk bangsa Indonesia ini, bisa menghasilkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, membantu masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah ini Bu yang 7 poin tadi ya. Tadi saya ulangi yang 3 poin tadi. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh. Ini mah hadis yang pertama. Kalau hadis yang kedua 7 poin, mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai. Oh tadi mengalirkan sungai belum ya. Jadi berdasarkan ini mah mengalirkan sungainya termasuk amalan pahala yang mengalir. Ya jadi gini. Di sini mah kan jelas mengalirkan sungai. Jadi kalau misalkan lihat solokan, airnya mampet, harus sama kita diperbaiki mah, dibantu supaya berjalan lagi. Karena kan air itu sumber kehidupan, betul Wah? Betul. Jadi lamun air meneteh dan kita memperbaiki air, itu pahala yang mengalir sekali. Selama aliran tersebut mengalir dan mungkin dia menjadi membantu tumbuhan untuk berkembang dan lain-lainnya. Orang lain pesawat di tempat lain itu sangat berkah sekali. Jadi bagusnya mah dicari Wah. Diprogramkan ya nanti ya. Mungkin kita di pos ini diprogramkan orang menyusuri sungai mencari sungai yang mampet terus dialirkan, itu pahalanya banyak sekali. Nah dan yang terakhir ini kan tadi 371 ya. Yang satunya itu adalah hadis ini. Kalau hadis ini mah hadis kojol saya selalu menggunakan hadis ini di setiap manapun. Jadi hadisnya seperti ini, mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya adalah barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi anu hiji itu benar-benar yang harus dihafalkan. Tadi sebetulnya prinsip dari 7 poin, 3 poin itu sebetulnya yang ini prinsip dasarnya. Artinya apa?
Misalkan tadi segala hal bukan orang lain mengerjakan berbuat baik, ada saham kita, ada jerih payah kita dalam kebaikan orang lain walaupun sedikit gitu ya. Ketika orang lain terus berbuat kebaikan tersebut, kita tuh akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Setuju lah? Misalkan kita ngebantu orang untuk lolos PTN impiannya. Kan dia sukses, dia punya penghasilan, betul? Ketika dia punya penghasilan dan penghasilan tersebut dilakukan untuk berbuat kebaikan, misalkan untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, orang tua dan lain-lain, orangnya mendapat pahala. Setuju ya? Atau ngebantu orang yang lolos PNS, dia kan berjuang untuk ingin dapat penghasilan, terus kita bantu untuk belajar latihan soalnya di kita, itu nanti itu akan kita mendapatkan pahala yang sama ketika terus menerus orang itu bekerja, kita tidur, itu pahalanya akan terus mengalir sama kita. Setuju Mang ya? Dan sama mungkin Bapak Ibu semua, ibu-ibu mungkin mengajarkan kepada anaknya sesuatu hal apa yang dari yang paling kecil tadi kan contohnya Al-Fatihah. Anak itu terus membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, itu insya Allah pahala mengalir terus menerus. Pokoknya mah semuanya ya, semua hal yang kita punya saham, kita punya jerih payah meskipun sedikit dalam kebaikan orang tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Gimana Bu? Paham nggak Bu? Paham? Siap dia makan Ibu? Siap dia makan? Terus apa lagi ya? Nah misalkan gini, misalkan Ibu ngajak ya, ngajak teman atau siapapun itu ke kajian. Nah Ibu teh kan sebetulnya mah asalnya mah kalau nggak ngajak cuma sendiri pahalanya. Tapi kalau misalkan ngajak banyak orang, itu berarti pahalanya banyak juga gitu ya. Banyak. Apalagi contohnya orang yang ngebangun masjid ya, tadi kan sudah jelas. Misalkan orang yang ngebangun masjid namun tidur, tapi orang anu sholatnya banyak gitu, misalkan di masjid ini banyak, orang yang ngebangun masjidnya dapat pahala tidak? Dapat pahala ribuan, jutaan, mungkin berapa kali sholat di sini, bahkan seumur hidup orang lain sholat di sini kan mendapatkan pahala. Setuju? Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk berbuat baik, misalkan ada yang ngebangun masjid atau ada apapun yang baik, yang kita bisa menyimpan saham kita dalam kebaikan tersebut, itu harus dilakukan. Apalagi yang 3 poin tadi, yang 7 poin tadi gitu ya. Ya paling itu materi yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Ya semoga ada manfaatnya ya kita memberikan seperti ini. Dan mungkin yang terakhir, jadi gini Bapak Ibu semua, saya sebagai ketua Yayasan Cerebrum betul-betul sekarang punya visi baru ya. Visi barunya itu kita ingin merevolusi Masjid Al-Kahfi Bunut ini dari 1.0 menjadi 4.0 yang pastinya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua. Di sini tuh masjid 1.0 adalah masjid apa? Masjid yang hanya digunakan untuk sholat wajib dan membaca Al-Quran. Jadi kan banyak masjid seperti ini di Indonesia ya, yang hanya digunakan untuk sholat wajib dan membaca Al-Quran. Mungkin di masjid ini juga masih masuk sedikitnya lah ke 1.0, tapi sudah mulai ke 2.0. Kalau masjid 2.0 tuh yang gimana? Masjid yang mulai melaksanakan aktivitas lain selain wajib dan membaca Al-Quran. Misalkan seperti ini, masjidnya sudah ada kajiannya. Terus ciri lainnya adalah menerima dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf jiswa kepada jamaah. Nah, mungkin insya Allah kita sudah mulai masuk ke bagian masjid 2.0 ini ya. 2.0 ini. Karena sudah ada program lain selain hanya sholat wajib dan membaca Al-Quran saja. Ya, yang bagus lagi adalah naik level lagi, masjid 3.0, masjid yang terintegrasi dengan media dan memiliki badan usaha milik masjid sendiri. Mulai mendapatkan sponsor dari berbagai brand. Jadi yang bagus itu level daripada yang level 2, level yang 3 ini. Jadi masjidnya sudah ada medianya, misalkan seperti sudah menggunakan alat-alat, terus sudah direkam setiap kajiannya, dan kajian tersebut dibagikan di sosmed, di YouTube, di IG dan lain-lain. Itu adalah masjid 3.0 ini. Jadi insya Allah kita akan mulai tingkatkan dari 2.0 menjadi 3.0 ini. Sekarang direkam dan lain-lain, kita akan dimasukkan ke media gitu ya. Dan juga masjid 3.0 ini ternyata masjid harus punya badan usaha milik masjid. Di mana badan usaha milik masjid ini ya masjid harus punya usaha, sehingga usahanya itu hasilnya adalah untuk operasional masjid. Nah Bapak Ibu, sebetulnya dengan Bapak Ibu masuk lewat pintu itu ke sini itu menghasilkan biaya. Setuju tidak? Setuju tidak kalau kita itu menghasilkan biaya?
biaya naon? Biaya operasional masjid. Sebetulnya mah ibu lebat ka dieu teh pertama mungkin kalau wudhu membutuhkan air untuk wudhu, betul? Terus air wudhu teh kumaha pakai listrik, terus pakai kebersihan supaya ini nyaman. Jadi sebetulnya mah kita harus paham ini jamaah itu semua dengan masuk ke masjidnya kita harus mengeluarkan biaya. Udah habis ke mayat tuh. Nah harusnya mah ke masjidnya mindsetnya gitu kita tuh memberikan biaya kepada masjid. Nah bagusnya tadi si masjid memiliki usaha sendiri sehingga usaha sendirinya itu teh benar-benar bisa ngebantu operasional masjid tadi sehingga masjidnya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan nyaman gitu ya. Nah, makanya ini mungkin PR kita ingin segera untuk menciptakan badan usaha milik masjid. Nanti uangnya untuk apa tadi? Untuk operasional masjid dan kalau lebih dan kita usahakan untuk lebih ya untuk dibagikan lagi pada masyarakat supaya kita meningkatkan lagi kualitas kajiannya, kualitas lain-lainnya gitu ya. Itu kalau misalkan kita punya penghasilan dari badan usaha milik masjid sendiri. Nah, yang lebih bagus lagi adalah masjid 4.0 yang kita usahakan akan menjadi masjid 4.0. Masjid 4.0 ini kan biasanya gini ya, perusahaan punya masjid dan mungkin sekarang seperti itulah gambarannya, perusahaan Cerebrum punya masjid. Bagus nama kebalik masjid 4.0, harusnya mah masjid punya perusahaan. Jika Darut Tauhid perusahaannya apa? MQ, TV, Travel, terus perusahaan banyak. Jadi bagus nama kita akan mengarah seperti itu, masjidnya jadi punya perusahaan-perusahaan yang banyak, bukan perusahaan punya masjid tapi masjid punya perusahaan yang banyak. Kita usahakan jadi tadi minta bantuan kepada Bapak Ibu semua, kita akan mulai membuat badan usaha milik masjid dan mohon doanya semoga untungnya besar juga, bisnisnya maju untuk tadi meningkatkan kualitas, meningkatkan jamaah, meningkatkan lainnya kebermanfaatan untuk yang lainnya. Kalau misalkan masjid 3.0 mungkin dia sudah mulai mendapatkan sponsor dari berbagai brand, tapi kita harus menawarkan ke orang lain. Kira-kira gambarnya seperti itu masjid 3.0. Tapi kalau masjid 4.0 itu tuh kita sudah diam saja, brand-brand besar tuh ingin apa ya? Ya ingin bersedekah lah kepada kita, ingin mengajak kerjasama dan lain-lain. Nah itu bisa, dan masjid-masjid seperti Darut Tauhid, masjid-masjid seperti Istiqlal, mungkin masjid-masjid besar ya sudah seperti itu. Jadi sekali lagi mohon doanya kepada Bapak Ibu semua dan mohon segala macam bantuannya. Nanti tadi sudah dijelaskan kita akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemakmuran masjid ini. Jadi tolong minimal misalkan ada kajian untuk selalu ikut ya kajian ini terus menerus, terus ada program-program yang lain. Sabtu Minggu nanti kita akan usahakan untuk selalu akan ada kajian ataupun program-program yang tematik lah, program apa. Pokoknya masjid ini tidak boleh ada waktu kosong. Terus setiap sholat Jumat, setiap sholat wajib itu semuanya harus benar-benar penuh lah, kita usahakan semaksimal mungkin untuk penuh terus ya. Sekarang kalau misalkan subuh di sini cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi targetnya dan mohon bantuannya kepada semuanya. Ayo kita maksimalkan sholat di masjid kita bareng-bareng, karena tadi kan saya inginnya kita tidak hanya berteman di dunia saja tapi ingin bersahabat juga nanti di akhirat juga di surga. Amin ya. Nanti kita bertetangga juga di surga, tidak hanya bertetangga di dunia saja. Nah, oke, di sini ada video-video terakhir teman-teman. Semoga kita bisa mencontoh dari orang-orang ini ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi kalau yang meninggalnya dalam kondisi tersebut yaumal qiyamati farda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. An da'u lirrahmani walada. Nah tadi ya, semoga kita bisa meninggal dalam keadaan tersenyum juga. Amin. Amin. Dan ini yang terakhir.
أين مات عليه الصلاة والسلام؟ مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله، مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين. مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا جاري، كان يضع يده برجله لتركب عليها لتركب الناس. أي مقام هذا؟ نعود إلى ماي والد ماي أبو عمر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. إنما هو جنتك. كنا في العمرة قبل أيام وكان معانا باص 50 واحد، كل واحد زوجته بجنبه، بقول لهم لا إله إلا الله. Nah, jadi itu dia meninggal ketika mengisi kajian pernikahan ya. Ya, kita berdoa semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengatakan la ilaha illallah ketika kita meninggal ya teman-teman. Semoga kita semua bisa terus berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala yang mengalir secara konsisten sampai husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan semoga kita semua bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Adit telah memberikan begitu banyak ilmu mengingatkan kita tentang kematian, apa yang akan kita bawa ketika nanti kita meninggal gitu ya. Sehingga tadi ada statement bahwa mengkonversi amal menjadi pahala yang mengalir. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengkonversi amal-amal Bapak Ibu menjadi pahala yang mengalir gitu. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab, namun waktu yang sudah melebihi, jadi kita free memory aja. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu acara paling terakhir yaitu penutupan. Mari tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.